Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pemanfaatan internet sebagai sumber belajar. Nah, sebelum saya melanjutkan presentasi, di sini saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Hairani. Saya adalah mahasiswa STKIP PGRI Banjarmasin dan saya mengambil program studi pendidikan sekolah dasar. Nah, mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya. Jadi kita akan memasuki presentasi tentang pemanfaatan internet sebagai sumber belajar. Nah, di sini kita memasuki pembahasan. Yang pertama yaitu manfaat internet sebagai sumber pembelajaran, yang kedua keuntungan dan kerugian internet. Manfaat internet sebagai sumber pembelajaran, yaitu perkembangan teknologi informasi saat ini telah mengajar dan memasuki setiap dimensi aspek kehidupan manusia. Teknologi informasi saat ini memainkan peran yang besar di dalam kegiatan bisnis, perubahan struktur organisasi, dan manajemen organisasi. Mengutip apa yang dikatakan Kadir 2003, secara garis besar teknologi informasi memiliki peranan. Yang pertama, dapat menggantikan peranan manusia, dalam hal ini dapat melakukan otomasi terhadap tugas atau proses. Yang kedua, memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas dan proses. Yang ketiga, berperan dalam restrukturisi terhadap peran manusia dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap kumpulan tugas dan proses. Oke, kita memasuki keuntungan dan kerugian internet. Nah, berdasarkan paparan di atas, terlihat bagi kita bahwa teknologi informasi, khususnya internet, memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap dimensi pendidikan. Oke, di sini kita memasuki keuntungan internet dulu ya. Yang pertama itu frekuensi tatap muka bukan lagi menjadi suatu kebutuhan yang mutlak. Namun hal ini bisa diakali dengan menyediakan bahan-bahan pengajaran yang dapat langsung diakses melalui internet. Yang kedua itu para peserta didik dapat langsung mendapatkan bahan-bahan yang selalu up to date. Yang ketiga, para peserta didik dapat memperkaya bahan-bahan yang ada dengan melakukan pencarian di internet. Nah, jadi di sini internet itu sangat banyak keuntungannya ya. Oke, setelah kita membahas tentang keuntungan internet, maka internet juga mempunyai kekurangan nih. Yang pertama itu kurangnya interaksi antara guru dan siswa atau bahkan antara siswa itu sendiri. Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya values dalam proses belajar dan mengajar. Yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis atau komersial. Yang ketiga, proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Yang keempat, perubahannya peran guru dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional, kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT. Yang kelima, siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Yang keenam, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet, yaitu mungkin hal ini berkaitan dengan masalah tersedianya listrik, telepon atau komputer. Yang ketujuh, kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan sosial internet. Yang kedelapan, kurangnya penguasaan bahasa komputer. Nah, di sini ternyata kekurangan internet itu juga banyak banget ya. Selain keuntungannya juga banyak, kekurangannya juga ada. Nah, dari presentasi kita tadi, kita dapat kesimpulan nih. Pada dasarnya, internet memberikan kemudahan bagi kita di dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran dalam bidang IPS dan sosiologi. Kehadiran internet untuk saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi siapa saja, tidak terbatas hanya pada pelaku bisnis. Namun hal ini juga sudah menambah dalam berbagai bidang, terutama dunia pendidikan. Nah, jadi itulah kesimpulannya. Nah, mungkin ini dulu yang dapat saya presentasikan. Bila ada kekurangan, saya minta maaf karena saya juga di sini sama-sama belajar. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.